Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan pengamanan KTT G20 siap 100%. TNI memiliki command center yang akan memantau semua pergerakan dari udara, laut, dan darat untuk menyukseskan gelaran KTT G20. Kita ikuti perbincangan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang telah kami rekam sebelumnya. 18.000 pasukan ataupun aparat gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan perhelatan KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Tentu terdiri dari unsur TNI maupun Polri. Dari unsur TNI sudah ada 12 Satgas Pengamanan Khusus VVIP yang kemudian akan memastikan keamanan delegasi termasuk kepala negara pada saat menghadiri KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Ada juga 408 pasukan elit dari 3 matra yang kemudian akan juga turut mengamankan jalannya presidensi KTT G20 di Nusa Dua Bali. Membahas lebih dalam terkait dengan hal ini, kami sudah bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Pak Andika, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan Kompas TV. Sehat, Pak? Ya, sehat. Oke. Di tengah kesibukan yang luar biasa ini, kita tinggal menghitung hari untuk sampai di KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Sejauh ini persiapan pengamanan baik darat, laut maupun udara sudah sampai mana, Pak? Waduh, kalau menurut saya kita sudah relatif siap 100% per hari ini. Dan bukan menghitung hari nih, nanti malam sudah datang. Oke, Pak. Yang merupakan undangan utama setingkat kepala negara. Jadi nanti malam jam 19-an itu sudah datang direktur dari Asian Development Bank yang kita diperlakukan seperti kepala negara. Jadi sudah mulai nih nanti malam. Nah, jadi kesiapan kami sudah siap. Tadi briefing terakhir di sini untuk memastikan semua standby, yang masuk posisi, semua unsur pimpinan di posko masing-masing. Pak, mumpung kita sedang di Command Center Pengamanan VVIP KTT G20, langsung ditunjukkan boleh Bapak? Boleh. Siap. Ada beberapa ya, untuk kita melihat semua pesawat yang sedang airborne, ada beberapa. Pertama coba TDAS. TDAS ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh TNI, Angkatan Udara. Ini menunjukkan informasi tentang penerbangannya. Dan ini yang sedang airborne ini. Jadi di sini penerbangan yang saat ini kelihatan semua. Aplikasi Sisvo yang kami miliki, kalau ini yang dimiliki oleh komersil. Tapi kita bisa dapatkan juga. Jadi kita punya pandangan terhadap siapa yang terbang di sekitar kita. Kita juga punya pandangan tentang pergerakan aset laut, kapal. Semua yang berada di dunia bahkan ya, termasuk demonstrasi ada di mana, macet ada di mana. Jadi misalnya rute tertentu yang harusnya dilewati oleh rangkaian kendaraan kepala negara ke satu venue, ternyata macet. Nah dari sini udah langsung, dia sebelum berangkat jangan gunakan rute utama karena macet di titik ini. Gunakan rute cadangan, nah gitu-gitulah. Nah ini dia, ini aplikasi kami. Aplikasi kami kita bisa melihat misalnya ini kan ZEE mas, batas ZEE kita nih ya. Kita bisa tampilkan kapal-kapal yang, nih kapal militer asing. Coba tampilkan. Jadi misalnya 24 jam terakhir, gerakan ada satu kapal. Nah ini dia nih. Darat, mas tinggal pilih. Kita mau melihat CCTV, berarti kan di jalan-jalan. Kita punya 137 CCTV yang kami gelar sendiri nih, bukan punyanya publik. Yang semuanya berkualifikasi PTZ atau Pan Tilt Zoom. Jadi masing-masing kamera dari 137 itu kita bisa putar kiri kanan, naik turun ataupun zoom in zoom out ya. Nah, tapi kita juga punya pandangan real time. Kebetulan pesawat kita sekarang baru aja turun. Tapi nanti hari H itu di udara terus selama dibutuhkan. Karena kita punya 2 pesawat Boeing pengintai. Nah, itu seperti ini ya. Betul ya? Ini adalah video footage walaupun ini recorded. Nah ini recorded tadi. Jadi kita bisa zoom in bahkan sekecil-kecilnya sesuai permintaan saya. Detail sekali ya Pak ya? Iya, sesuai permintaan. Ini kan belum, ini masih umum nih mas. Tapi begitu saya minta, misalnya ada insiden, ini kan di depan Apurva nih mas. Iya, betul. Coba zoom in ke sana. Jadi real time kita bisa punya pandangan. Sehingga kita bisa langsung tindak lanjuti, oh di situ
ternyata ada kecelakaan, oleh karena itu coba cepat untuk mobil crane untuk segera memindahkan mobil yang celaka, gitu-gitulah. Artinya tidak hanya soal keamanan, tetapi juga misalnya ada kecelakaan, mungkin saja bencana, ini semua sudah tercover ya Pak? Termasuk demonstrasi ada di mana. 17 kepala negara kurang lebih akan hadir. Yang paling santer dibicarakan adalah kehadiran dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan juga Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Apakah kemudian ada perbedaan pengamanan yang akan dilakukan dari kepala negara lain dan juga Joe Biden dan juga Xi Jinping? Kalau pengamanan dari kami sama, kami sudah menyiapkan sesuai standar lah. Rangkaian kendaraan, kemudian pengaman pribadi atau protective details yang nempel ke Presiden, jumlahnya sama. Kemudian selain itu juga misalnya kendaraan berlapis baja yang kami siapkan seandainya kita harus mengevakuasi kepala negara itu. Tapi biasanya membedakan adalah perangkat dari mereka masing-masing. Memantau bagaimana tadi comment center ini dapat melihat secara langsung dan juga detail ya Pak ya, bagaimana situasi keamanan di darat, laut maupun udara. Tentu kita berharap KTT G20 berjalan aman, semua yang kita rencanakan ini berjalan dengan sesuai rencana begitu, dan tentunya sukses. Terima kasih banyak Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Thank you, Mas. Dan tentu kita berharap seluruh rencana ini betul-betul dapat diimplementasikan dan KTT G20 pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 dapat berjalan aman dan juga sukses. Saya Dipon Rubahagia dan juga juru kamera Febri James melaporkan dari Nusa Dua Bali.